Bahwa alam itu pakem paket, iya. Tapi bukan berarti manusia itu tidak bisa nawar. Nawar itu dalam konteks manusia ya, bukan dalam konteks alamnya sendiri. Jadi tentu saja seorang eksistensialis mengasumsikan manusia itu bebas dengan segala limitnya. Ada kalimat begini yang saya agak menarik dari Dostoyevsky ini. Dia tanya begini, apakah tidak mungkin seseorang itu menolak perintah akal sehatnya sendiri? Apakah salah bila aku berkata bahwa 2 tambah 2 bukan 4, tapi 5? Bukankah aku memiliki kebebasan untuk berkata sesuai dengan pilihanku sendiri? Sekalipun pilihan itu bertentangan dengan akal sehat dan hukum alam. Bahwa menurut akal sehat dan hukum alam, 2 ditambah 2 adalah 4. Tetapi bagaimana bila aku mengatakan bahwa 2 ditambah 2 adalah 5, atau 10, atau 100, atau bahkan 0? Semata-mata untuk menunjukkan bahwa aku tidak mau diatur oleh ilmu pasti dan akal sehat. Nah, ini menurut saya kalimatnya menarik ya. Jadi berani tidak kita begitu? Untuk sebenarnya gagasan ini disampaikan oleh Dostoyevsky dalam rangka menasehati kita, menunjukkan pada kita. Karena memang orang modern itu terlalu patuh pada apa yang kita sebut sebagai akal sehat. Logika, mudahnya begitu. Padahal dalam hidup ini, ya kadang-kadang yang tidak logis, yang tidak masuk akal itu ya terjadi saja. Dan sering, dengan berbagai konteksnya. Kalau itu dihubungkan dengan manusia. Kan banyak dalam dunia kita sehari-hari ini hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak nyambung kalau pakai pikiran biasa. Tapi memang terjadi, faktanya begitu. Meskipun mungkin yang tidak ngalami juga mungkin akan membantah itu. Tapi menurut Dostoyevsky ya terlalu setia pada akal sehat. Logika yang berlebihan itu juga nanti merugikan manusia sendiri. Karena mempersempit opsi-opsi kebebasannya manusia. Ada kalimat lebih lanjut tentang itu. Ada kalimat begini dalam novelnya itu. Saya setuju bahwa 2 kali 2 adalah 4, itu hal yang luar biasa. Tetapi jika kita memberikan pujian, maka 2 kali 2 menjadi 5, terkadang juga merupakan hal kecil yang menarik. Dalam dunia manusia kan ada misalnya namanya untuk membesarkan hati. Karya yang biasa-biasa saja kita puji setinggi langit misalnya. Itu kan tidak 2 tambah 2, 4. Kalau 2 tambah 2, 4, ya karya biasa kita ucapkan biasa. Karya luar biasa kita ucapkan luar biasa. Karya jelek kita omongkan jelek. Akal sehatnya kan begitu. Tapi dalam situasi tertentu kan kita tidak bisa seperti ini. Berhadapan dengan manusia yang situasinya beragam, dinamis, kadang-kadang kita perlu 2 tambah 2, 5. Atau 1 tambah 1, 4 misalnya. Jadi lihat situasinya. Ini saya tiba-tiba ingat. Teman-teman mungkin juga masih ingat ya dulu waktu kita belajar Konfusianisme. Itu ada cerita Konfusius dengan muridnya. Muridnya ini namanya Yan Hui. Yan Hui ini seorang pejabat. Jadi satu ketika Yan Hui ini jalan-jalan di pasar, melakukan inspeksi. Terus lihat ada orang gegeran. Seorang pembeli dan penjual. Nah, ada pembeli yang ngotot bahwa mungkin karena sudah selesai belanja terus hitung-hitungan. Jadi si pembeli ini ngotot. 3 kali 8 itu 23. Nah, penjualnya ya enggak, 3 kali 8 itu ya 24. Di mana-mana ya 24. Ini rame ayel-ayelan. Terus Yan Hui datang.
terus tanya, ini ada problem apa? Ternyata problem hitung-hitungan. Yang satu bilang 3 kali 8, 23. Yang satu bilang 3 kali 8, 24. Nah, Yan Hui, yo karena dia orang pinter, orang terdidik, dia tahu yang benar ya 3 kali 8, 24. Maka dia bilang, ya enggak, yang benar 3 kali 8, 24, bukan 23. Nah, pembeli yang tadi ngotot 3 kali 8, 23 enggak terima. Kamu siapa emangnya? Lu, saya Yan Hui, saya muridnya Konfusius. Ah, kamu cuma murid. Kalau gurumu yang bilang bahwa 3 kali 8, 24, aku baru percaya. Kata Yan Hui, ya sudah, kalau gitu ayo kita tanya ke guruku, ke Konfusius. Nah, pembeli ini terus mantep. Ya sudah, ayo. Nanti kita tanyakan ke gurumu. Kalau ternyata memang 3 kali 8 itu jawabannya 24 bukan 23, aku rela kepalaku kamu penggal. Terus katanya Yan Hui, ya sudah kalau kamu begitu ya nanti kalau ternyata yang benar adalah 3 kali 8 itu 23, jabatanku aku serahkan padamu. Kata Yan Hui begitu. Nah terus ngadeplah pada Konfusius. Begitu ketemu Konfusius, ditanyalah problem ini, wahai guru, berapa 3 kali 8? Ini Yan Hui sudah mantep ya, gimana-gimana pakai logika akal sehat ya 3 kali 8 itu 24. Terus malah Konfusius tanya, mengapa kok bertanya begitu? Ceritalah mereka ini tentang situasinya, termasuk taruhan tadi. Kalau jawabannya 24, pembeli ini akan menyerahkan kepalanya. Sementara kalau jawabannya 23, ya Yan Hui menyerahkan jabatannya. Akhirnya Konfusius terus jawab, kalau begitu menurutku yang benar 3 kali 8 adalah 23. Nah, senenglah pembeli ini. Yan Hui pucet. Iki gimana punya guru kok katanya orang paling pinter, jawabannya kok melenceng. Jangan-jangan sudah pikun. Tapi ya sudah resiko kesepakatan tadi, akhirnya dia menyerahkan jabatannya. Begitu pembeli tadi pergi, proteslah Yan Hui, wahai guru, masa dalam rumus apa, dalam cerita apa kok bisa 3 kali 8, 23? Harusnya kan 24. Ya kata gurunya, kata Konfusius, ya kamu melihatnya jangan hanya di level itu. Kalau pakai Dostoyevsky tadi, jangan lihat akal sehatnya saja. Coba kamu lihat, kalau aku bilang 3 kali 8, 24, akan ada nyawa yang hilang. Kalau saya bilang 3, 8, 23 kan cuma jabatan yang hilang. Menurutmu mana lebih penting, jabatan atau nyawa? Nah, ini yang saya maksud ya, ada situasi yang berbeda yang menuntut kepekaan dan keluasan berpikir kita, tidak sekedar mengikuti tuntunan hukum alam dan akal sehat saja. Ini yang diinginkan oleh Dostoyevsky tadi dengan cerita kebebasannya tadi. Apa tidak mungkin ada momen ketika 2 tambah 2, 5, atau 3 tambah 3 itu 7 dalam hidupnya manusia. Dengan dasar kebebasan kita dan situasi kemanusiaan. Baik, jadi ini di antara gagasan-gagasan eksistensialnya Dostoyevsky yang ada dalam novel-novelnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi tentang kenyataan manusia, sekarang tentang seperti apa sih manusia yang eksis itu. Nah, ini saya ambil lagi dari beberapa novel-novel beliau. Yang pertama, ini ada kalimat penegas dari Crime and Punishment. Di situ ada kalimat begini, hanya untuk hidup. Hidup dan hidup. Hiduplah seperti apapun caranya. Ini menurut saya ya kunci manusia yang eksis itu ya pertama dia harus hidup. Siap hidup, berani hidup.
Kan banyak orang yang tidak berani lagi hidup, tidak siap lagi hidup, putus asa, tidak mau tegak lagi. Mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup, atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita, sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup. Tapi pesannya Dostoyevsky hanya untuk hidup. Hidup dan hidup saja. Hiduplah entah dengan cara apa. Urusan cara, model, isi, orientasi, terserahlah. Seperti apa yang engkau inginkan, asal engkau tetap hidup. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau kita sudah tidak mau hidup, tidak siap hidup, apalagi untuk eksis. Kalau bahasanya Nietzsche nanti kan ada istilah mengiyakan hidup. Jadi ya, aku ini makhluk hidup. Aku ini punya kehidupan yang harus aku syukuri, aku rayakan. Entah bentuknya apa, entah isinya apa. Nanti kita bahas belakangan. Yang penting hidup dulu. Makanya nanti dalam The Brother Karamazov yang membahas Karamazov bersaudara seperti saya jelaskan tadi ceritanya, ada kalimat begini. Menurutku, aku bisa menahan apapun kesedihan hanya untuk mampu berkata dan mengulang kepada diriku sendiri di setiap waktu bahwa aku eksis. Di tengah ribuan rasa sakit, aku eksis. Aku tersiksa di atas beragam penderitaan, tapi aku eksis. Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar, tapi aku eksis. Jadi apapun situasi kita, kondisi kita, mari tetap eksis. Eksis itu berarti menjadi diriku. Nah, ini lanjutannya. Jadi dasarnya itu hidup. Kemudian yang kedua menjadi diri kita sendiri. Itulah eksis, meskipun pahit, meskipun sedih, meskipun menderita, meskipun penuh rasa sakit, tetaplah jadi diri kita sendiri apa adanya, tidak palsu. Nah, jadi itu semacam level ya, meskipun ini dari novel yang berbeda. Diawali dari tuntutan untuk kita tetap hidup, kemudian selanjutnya, ayo eksis, hidup sesuai versi yang kita inginkan. Nah, kalau sudah level 2 ini, baru level ketiga. Ini masih dari novel The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, misteri dari eksistensi manusia tidak hanya terletak dalam hidupnya saja, namun dalam menemukan tujuan hidup. Ini lanjutannya. Jadi aku eksis sesuai yang aku inginkan dan aku tahu tujuanku kemana. Inilah manusia yang eksis. Jadi bukan yang asal eksis, tidak tahu mau kemana, untuk apa. Yang asal eksis itu ya kemungkinan dia tidak sadar tentang dirinya. Jadi misterinya manusia itu bukan bahwa dia hidup, tapi dia punya tujuan hidup. Ini yang jadi kunci membedakan manusia dengan binatang. Tidak asal ada, tidak asal eksis, tapi juga punya tujuan, punya orientasi. Makanya dalam eksistensialisme seperti saya jelaskan tadi, tampak upaya manusia untuk memaknai hidupnya, membentuk hidupnya, mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ini level 3. Jadi yang pertama tadi, ayo hidup, ayo eksis, ayo punya tujuan. Biar hidup dan eksistensi kita tidak asal-asalan. Nah, baru kemudian yang keempat. Kalau ini saya ambil dari Crime and Punishment. Ada kalimat begini. Melakukan kesalahan karena mengikuti jalan kita sendiri,
itu lebih baik daripada menempuh kebenaran hanya karena mengikuti jalannya orang lain. Nah, yang keempat ini lanjutannya. Jadi kita tadi kan eksis menjadi diri kita, menetapkan tujuan. Itu harusnya versi kita, tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, ya kita tidak jadi eksis, tidak jadi diri kita. Ayo menetapkan tujuan, ayo mengorientasi hidup sesuai dorongan dari dalam diri kita. Lupa kalau kita membaca buku, belajar, mendengarkan orang lain menasehati, dan lain sebagainya, itu kan boleh. Boleh, tapi nanti keputusan apa yang kita ambil, apakah nasihat itu kita terima atau tidak, apakah isinya buku kita setujui atau tidak, apakah ceramah ini saya sepakati atau tidak, itu keputusanku sendiri. Tidak sekedar karena aku ikut begitu saja. Aku manut saja orang ngomong apa, bicara apa, ndak. Ya, semua yang lain itu pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, keputusannya ada di tanganku. Jadi, selanjutnya kita diajari dalam crime and punishment itu memutuskan sendiri, milih jalan sendiri. Kalau terus ternyata salah, bagaimana? Ya, melakukan kesalahan setelah kita putuskan sendiri, itu lebih baik daripada benar tapi hanya mengikuti orang lain. Karena benar mengikuti orang lain itu nilainya turun, kebenarannya. Kita hanya pengekor, pengikut. Yo, ilustrasi mudahnya yang sering saya pakai kan kalau ada anak misalnya masih balita, sholat, itu kan ikut-ikutan orang tuanya ke masjid, ikut sholat. Tapi kan kesadaran untuk sholat ini belum muncul dari keinginannya sendiri. Nilainya kan berbeda dengan orang dewasa yang sadar kemudian mau menjalankan sholat, memutuskan untuk sholat. Nah, nasihatnya Dostoyevsky ini arahnya ke situ. Keputusan kita kadang salah, tapi ketika itu keputusan kita sendiri, kita mantap. Meskipun salah, ya nanti kita revisi. Jadi, ya persis kayak kita jalan misalnya, kok terus kecemplung sumur. Itu kalau jalannya karena kita milih jalan sendiri terus kecebur sumur, itu kan ya memang pilihanku sendiri, resikonya tak tanggung sendiri. Tapi kalau kita jalan hanya ikut orang, tidak sadar orang ini mau kemana, tiba-tiba kita kecebur ke sumur, itu kan ya jengkelnya double. Sudah hanya ikut orang lain, kejeblos lagi. Kalau tadi milih jalan sendiri, kejeblos kan lega. Ya memang pilihanku, resikonya ini. Tapi kalau hanya ikut orang lain, kita kejeblos dan kita menanggung resiko basah di dalam sumur. Padahal itu awalnya bukan pilihan kita. Itu kan lebih pahit. Makanya mending mengikuti jalan kita sendiri, lebih lega, lebih eksis, karena di situ kita tampil tidak hanya ikut orang lain, kita tidak hanya tenggelam di balik bayang-bayangnya orang lain. Nah, ada lagi satu kalimat yang saya ambil dari Notes from Underground tentang orang yang eksis ini. Ini mungkin bisa disebut tahap yang kelima ya. Aku katakan, kata Dostoyevsky, biarkan dunia meluncur ke neraka, namun aku harus selalu menikmati tehku. Ini persis seperti Albert Camus yang dulu kita bahas kan. Wah, ini dunia ini betapa absurdnya. Enaknya bunuh diri apa ngopi saja. Ya sudah, aku tak milih ngopi saja. Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ini kita diminta untuk bisa menerima dan menikmati hidup. Apapun situasinya. Jadi mungkin pahit, mungkin menderita, mungkin penuh kesedihan.
ya kita terima dan kita nikmati. Jadi karena memang itulah hukumnya hidup ini. Jadi ini level kelima kalau kita ingin eksis. Yang pertama tadi, ya betapapun kita harus tetap hidup. Yang kedua, hidup dan sekaligus eksis. Jadi tampil menjalani hidup sesuai keinginan kita. Yang ketiga, punya tujuan, tidak asal saja. Yang keempat, tidak tenggelam, tidak hilang di hadapan orang lain, tidak hanya ikut orang lain. Dan nanti yang kelima, apapun hasilnya, meskipun dunia ini pada akhirnya betapa rusaknya, betapa kacaunya sampai mau kiamat, ndak apa-apa. Aku tak milih ngeteh saja, ngopi saja. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa kita bersyukur. Nah, inilah cirinya orang yang eksis. Orang yang mampu menjadi dirinya sendiri. Orang yang hidup dan punya tujuan.